Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya Reci Fatihatul Rizki. Kita kali ini akan membahas bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan minuman keras. Sebelum itu anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki untuk kebaikan hidup kita, yaitu orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah itu dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang yang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antaranya, contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, lagi baik. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Salah satunya yaitu minuman keras. Wahai anak-anakku yang salih dan salihah, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan itu adalah khamr. Minuman khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, minuman khamr akan menghalang-halangi manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya dan dia akan bertindak di luar kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang telah menjauhi minuman keras. Sesungguhnya seseorang yang telah meminum minuman keras, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, di sini akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini digambarkan ada orang yang memegang botol minuman keras dan dia sedang mabuk, sehingga tidak bisa berdiri dengan tegak. Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga telah ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. Nah, dalil tentang meminum minuman keras. Di sini ada hadis riwayat Muslim. Di sini dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti untuk hukum meminum khamr walaupun hanya 1 tetes saja itu tetaplah haram. Untuk selanjutnya, di sini selain Allah juga melarang kita untuk memakan dan meminum minuman yang haram, Allah juga mengutus kita untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Perjudian itu ada banyak contohnya, nanti akan kita bahas, akan saya berikan contoh-contohnya. Di sini karena hal ini akan membuat kita melupakan tugas utama kita. Apa tugas utama kita anak-anak? Ya, tentunya kalian sebagai seorang pelajar, tugas utamanya yaitu adalah belajar. Betul sekali. Di sini saya contohkan lagi, seorang ayah atau kepala keluarga, tugas utamanya yaitu untuk menafkahi, mengayomi, dan membahagiakan keluarganya. Ketika sudah mengenal perjudian, maka dia akan melupakan tugas utamanya itu. Dia akan menyengsarakan dan akan menelantarkan anak-anak serta keluarga mereka. Itulah dampak terburuk dari perjudian. Di sini sudah saya berikan contoh, ada beberapa contoh perjudian. Yang pertama yaitu sabung ayam. Kalau biasa kalian sebut dengan apa anak-anak? Kalian sebut dengan adu ayam ya? Iya, sabung ayam. Ini adalah bentuk perjudian. Apalagi selain juga perjudian, itu juga
telah menyiksa ayam itu sendiri. Karena apa? Ketika sabuk ayam terjadi, maka si ayam itu akan luka-luka dan itu sudah menyakiti ayam tersebut. Untuk contoh yang kedua, di sini ada judi dadu. Nah, permainan dadu dengan menggunakan uang. Ketika sudah bertaruh uang, di situ ada pihak yang dirugikan. Disitulah Allah melarang. Jadi permainan apapun jika disertai dengan pada akhirnya ada uang, kalau kalian sebutnya totoan ya, itu merupakan bentuk perjudian. Nah, yang ketiga yaitu judi bola. Seperti apa contohnya? Ketika ada pertandingan sepak bola, 2 orang atau lebih, kalian berpihak pada kelompok A dan kalian berpihak pada kelompok B. Di antara dua belah pihak itu sendiri terjadi totoan. Apabila ada yang menjagokan A, maka nanti si B akan memberikan sejumlah uang kepada si A. Begitu juga sebaliknya. Di situ adalah perjudian. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, sudah dimengerti anak-anak? Di sini Allah juga melarang kita untuk melakukan kekerasan atau pertengkaran. Di sini disebutkan bahwa seseorang yang mati karena dibunuh oleh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya akan memegang kepalanya sendiri dengan urat leher yang mengeluarkan darah. Dan tangan kirinya akan menyeret orang tersebut, orang yang telah membunuhnya, untuk dihadapkan kepada Allah. Orang yang dibunuh ini lalu berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Sungguh kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan keji ini, anak-anak. Pertengkaran dan pembunuhan sangatlah dilarang. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Seorang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Betul sekali. Di sini sudah saya sediakan contoh perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di situ ada 2 orang siswa yang sedang bertengkar, sedang adu mulut. Di situ itu Allah juga sangat melarang. Jadi misalkan ada sesuatu permasalahan, alangkah baiknya kita selesaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, ada sekelompok siswa. Di situ sedang ada salah satu yang memegang benda tajam dan melukai temannya. Ada yang menendang. Di situ contoh tawuran, anak-anak. Nah, itu Allah juga sangat melarang. Kenapa jika sesuatu hal bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kenapa harus diselesaikan dengan cara yang tidak baik, kekerasan seperti itu? Itu contohnya. Sedangkan contoh yang ketiga, nah di situ ada seseorang yang telah meninggal dan meninggalnya karena dibunuh oleh orang lain. Di situ ada benda tajamnya di sebelahnya. Di situ digambarkan bahwa orang tersebut adalah korban pembunuhan. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan perbuatan tercela yang harus kita hindari. Allah sudah melarang itu. Dan kita sebagai seorang muslim yang baik haruslah apa, anak-anak? Haruslah mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dari sini jika bisa kita terapkan, kita akan berada dalam kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera insya Allah. Anak-anak, dari pembahasan tadi, yang pertama yaitu tentang
larangan Allah memakan dan meminum yang haram. Yang kedua, yaitu tentang perjudian. Kita harus menghindari perjudian. Yang ketiga, yaitu tentang pertengkaran. Nah, ketiga tadi haruslah kita hindari, kita jauhi. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan bisa langsung japri ke Bu Reci. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.